ilmu amal dan akhlak, tanggung jawab, cerdaskan umat, sejahtera bersama. Jadikan masjid pusat pembina umat, eratkan persatuan bangsa, masjid kokoh menjaga. DNI, wadah perjuangan kita, masjid berdaya, masyarakat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap panitia pelatihan manajemen masjid tingkat Kecamatan Tambun Selatan mengharapkan kehadiran para pengurus DKM masjid dan musola yang ada di Kecamatan Tambun Selatan untuk segera bisa hadir dalam acara pelatihan manajemen masjid tingkat Kecamatan Tambun Selatan yang dilaksanakan pada hari ini, hari Sabtu tanggal 9 November 2024 di Aula Masjid Al-Isra. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita dapat bisa menambah wawasan keilmuan kita dan bisa kita implementasikan untuk mengembangkan kemajuan masjid-masjid yang ada di wilayah kita. Insya Allah berkah, berkah, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara pelatihan manajemen masjid pada kesempatan hari ini akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati para alimul ulama, para masyayikh, para hujjaj, para asatidz al-asatidah. Wabil khusus yang kita hormati Ketua DMI Kabupaten Bekasi Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Imam Mulyana, yang kami hormati Ketua PCDMI Tambun Selatan Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Ahmad Syauqi PDI, yang kami hormati Camat Tambun Selatan Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Dr. Andes Sofyan Hadi MM, yang kami hormati Ketua MUI Tambun Selatan Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Yusuf Abdul Karim SAG, dan kami hormati tentunya seluruh para pengurus DMI Tambun Selatan serta seluruh hadirin Ketua DKM sekecamatan Tambun Selatan yang mohon maaf sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat kami, tidak menyebutkan nama satu persatu. Alhamdulillah, disyukur tentu senantiasa. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia-Nya pada kesempatan hari ini, di hari Sabtu 9 November 2024, kita semua bisa sama-sama hadir di tempat yang insyaallah penuh barokah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita baginda alam Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa kelak di yaumul kiamah nanti mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini tentunya kita
bisa hadir sesuai dengan agenda yang sudah ditentukan pada hari ini. Kita hadir dalam rangka untuk mengikuti pelatihan manajemen masjid yang dilaksanakan oleh Dewan Masjid Kecamatan Tambun Selatan dengan tema menuju masjid sebagai pusat pemberdayaan umat yang profesional dan mandiri. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita buka acara pada kesempatan yang berbahagia ini dengan bacakan umum kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita dari awal hingga akhir senantiasa mendapatkan keberkahan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hadihin niyah wa likulli niyatin salihah wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin amin ya rabbal alamin. Meningkat pada acara berikutnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh akhina fillah Ustaz Suhal. Kepada beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا
minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kami haturkan terima kasih banyak kepada Al-Mukarram Bapak Ustaz Suhal yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Kita menikah pada acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars TMI. Dimohon pada seluruh hadirin sekalian untuk berdiri. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya Mars TMI.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin alladzi tawaddu'a li kulli syai'in bi izzatihi wa dhalla li kulli syai'in bi 'azamatihi wastaslama li kulli syai'in bil mulkihi wa hadha li kulli syai'in li qudratihi. Wa subhanahu wa ta'ala syari'al ahkami al-mumayyizu bainal halali wal harami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol hadirun, ashabal fadilah, hadratul mukarramun, para alim, para asatid, para tuan guru, para utusan, peserta PMM, pelatihan manajemen masjid Indonesia, terkhusus wal khosois yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, pimpinan daripada Dewan Masjid Indonesia yang terhormat Kiai Haji Abdul Manan Al-Ghani, juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan daripada Dewan Masjid wilayah Jawa Barat Kiai Haji Muhammad Mansur Sayrozi, juga yang terhormat daripada pimpinan daerah Kabupaten Bekasi Kiai Haji Imam Maulana Mulyana Afan, juga sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan daripada pengurus cabang DMI Kecamatan Tambun Selatan Kiai Haji Ahmad Sauki LCMA, juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan daripada Ketua KUA atau Kepala KUA Kecamatan Tambun Selatan, juga sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua MUI Kecamatan Tambun Selatan hadir Kiai Haji Yusuf Abdul Karim SAG, dan para utusan peserta pelatihan manajemen masjid yang insya Allah hari ini sama-sama kita laksanakan. Tentunya kalam syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini atas izin Allah dan takdir Allah, Allah kumpulkan kita di majelis yang mulia untuk sama-sama berjuang untuk masjid. Insya Allah apa yang kita niatkan ini senantiasa Allah ridhoi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tentunya yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi asbabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga asbab salawat yang kita baca di pagi hari ini menjadikan asbab kita kelak semua diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad, dan kelak kita mendapatkan syafaatnya ketika nanti di hari yang akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin dan tamu undangan dan para peserta pelatihan daripada manajemen masjid Indonesia, tentunya saya selaku ketua pelaksana daripada kegiatan pagi hari ini, tentunya yang pertama yang saya sampaikan marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum kepada seluruh peserta pelatihan daripada manajemen masjid Indonesia ini. Kemudian yang kedua, ingin saya sampaikan apresiasi dan ucapan jazakumullah khairan katsira, jazakumullah asana jaya kepada seluruh panitia daripada panitia SC PC DMI Kecamatan Tambun Selatan dan juga panitia OC. Dalam hal ini adalah ranting Desa Tridaya Sakti. Kemudian juga ungkapan banyak terima kasih kepada seluruh para donatur, kemudian para sponsor yang sudah memberikan kontribusi untuk kegiatan hari ini. Salah satu di antaranya bisa saya sampaikan ucapan banyak terima kasih. Yang pertama, sebagai tempat pelaksana kegiatan pagi hari ini, alhamdulillah wasilah daripada Masjid Al-Isra yang dalam hal ini
Saya ucapkan banyak kasih kepada Ketua DKM Bapak Haji Ali Imron yang sudah memberikan tempat, dan tentunya kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para donatur dalam hal ini adalah para sponsor, diantaranya adalah dari PT Tua, kemudian dari Yayasan Baitul Mal Masjid Izzatul Islam, kemudian juga dari KUA Kecamatan Tambun Selatan, juga dari Basnas, kemudian juga dari seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Tambun Selatan. Tentunya tanpa ini semuanya kegiatan ini tidak bisa berjalan. Tentunya apa yang menjadikan kontribusi semuanya ini akan menjadikan asbab, itulah yang nanti menjadi amal yang terbaik ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tentunya juga kami selaku panitia pelaksana di lapangan, apabila ada kekurangan, kekhilafan yang tentunya masih banyak kekurangannya, kiranya bisa dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kalam ini seakhiri, ada sebuah makalah mengatakan as-sa'adatu laisat fi aina takun bal fi ma'aman takun. Keberuntungan kita itu sebenarnya bukan karena kita berada di mana, tapi karena keberuntungan kita itu karena kita berada dengan siapa. Pagi hari ini saya yakin kita bersama dengan para pejuang masjid. Insya Allah inilah orang-orang yang memang ditakdirkan nanti sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para tamu undangan yang berbahagia, tentunya kalam sambutan itu cukup yang bisa saya sampaikan. Semoga pelatihan kegiatan ini semuanya nanti diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, apabila ada kekurangan dan khilafan, kami selaku panitia pelaksana di lapangan mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Umar Said SPDI selaku Ketua Panitia Pelaksana Pelatihan Manajemen Masjid. Dan berikutnya kita akan dengarkan kata sambutan ataupun sambutan untuk sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua PCDMI Tambun Selatan Al-Mukarram Bapak Ki Haji Ahmad Syauqi MPDI. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami muliakan seluruh narasumber kita yang insyaallah informasi sudah OTW semua dari rumahnya masing-masing. Yang pertama tentunya yang kita muliakan Kiai Haji Abdul Manan Ghani. Beliau tinggal di Jakarta Timur. Alhamdulillah jam 9 infonya sesuai dengan map sudah hadir dan tiba di tengah-tengah kita. Beliau selaku pimpinan pusat Dewan Masjid Indonesia. Kalau melihat secara strukturnya, beliau masuk di dalam ketua berapa gitu, di bawah daripada Muhammad Yusuf Kala selaku ketua umum daripada PPDMI. Tak lupa tentunya yang kita muliakan pimpinan wilayah DMI Provinsi Jawa Barat Kiai Haji Muhammad Mansur Syairozi. Beliau baru terpilih dan bulan Oktober kemarin dilantik menjadi Ketua PW DMI Provinsi Jawa Barat. Jadi nanti kita berkenalan langsung dengan beliau. Mudah-mudahan
waktu pertemuan kemarin kami dengan beliau menyampaikan agar DMI Kecamatan Tambun Selatan bersama dengan seluruh jajaran ranting juga DKM bisa silaturahim ke kantor PW DMI Jawa Barat di Bandung, Pak. Mudah-mudahan ada anunya lah ya. Ayah meren. Ini didengerin nama ketua PDDMI, tenang saya ngomong begini. Beliau tinggal di Cibubur ya. Insya Allah informasi tadi dari stafnya jam 10 akan hadir. Kemudian tak lupa tentunya di sini ada Bapak Bram Syakir. Beliau nanti juga akan menyampaikan materi terkait dengan penataan akustik sound masjid dari PT Toal. Yang kami muliakan guru kita bersama Ketua PDDMI Kabupaten Bekasi, Ayahanda Kiai Al-Haj Imam Mulyana Al-Budri SAG. Beliau kemarin sempat sakit, saya sempat khawatir juga beliau tidak hadir karena terakhir nelpon gula darahnya berapa Ki? 800 400 aja udah kelayangan, Pak. Ini 800 apa ada yang error apa enggak gitu nih? Kita doakan beliau mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Yang kami muliakan tentunya Kepala KUA Tambun Selatan. Ini Kepala KUA baru ya, mungkin yang kemarin Pak Haji Syarif ya diganti oleh beliau yang terhormat Bapak Al-Ustadz Haji Agus Salim, sebelumnya Kepala KUA di Kecamatan Babelan. Lobby katanya Pak. Lobby apa? Lobby kawin lagi udah. Yang kami muliakan Ketua MUI Kecamatan Tambun Selatan Kiai Haji Yusuf Abdul Karim beserta sekretarisnya Kiai Haji Lutfi Mutawalli. Yang kami hormati Ketua MWC NU Tambun Selatan Kiai Dede Ismail Dzulkarnain MMPD. Yang kami muliakan pimpinan yayasan beserta seluruh jajarannya, yayasan apa namanya Al-Isra ya. Tentunya kami atas nama PCDMI mengucapkan terima kasih atas kesempatan bisa mengadakan kegiatan di sini. Tak lupa yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Isra Bapak Ali Imron beserta seluruh jajarannya, pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia, pengurus. Jadi pengurus karena memang harus ngurus sesuatu dan kursinya kurang ini Pak Kiai, jadi sebagian di bawah standby. Rekan-rekan panitia dari ranting DMI Tridaya beserta seluruh ranting sekecamatan Tambun Selatan yang hadir pada kesempatan hari ini, para yai, satid, seluruh perwakilan DKM sekecamatan Tambun Selatan yang alhamdulillah sesuai dengan data yang kami terima, total yang sudah terdaftar oleh kita adalah 123 masjid ya. Alhamdulillah, walaupun memang tempatnya tentunya bisa dikatakan ala kadarnya ya. Tadi apa yang disampaikan oleh ketua panitia ya, tentunya kita juga atas nama PCDMI mohon maaf atau mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada hal-hal kekurangan terkait dengan tempat, fasilitas dan sebagainya. Tapi ini sangat luar biasa ya, jarang-jarang masjid punya aula Pak ya. Kemudian di bawah aulanya ada dua lagi
Ada 2 ya. Kalau di sono bisa ngerokok, di sini nggak bisa. Jadi di bawah ada beberapa kelas dan ini sangat luar biasa dan sangat representatif di dalam pengembangan masjid ke depan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bermuajahah bersilaturahim dalam rangka mengadakan satu agenda kegiatan PCDMI Tambun Selatan, yaitu pelatihan manajemen masjid. Kemarin ada celetukan, Pak, karena kita udah beberapa kali mengadakan pelatihan. DMI Tambun Selatan pelatihan mulu, kapan eksisnya? Justru dengan kita mengadakan pelatihan ini, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Karena penting untuk kita di dalam menimba ilmu, khususnya di dalam mengurus masjid. Saat ini Tambun Selatan jumlah masjid dan musholanya itu yang terdata oleh kita 427. Dan luar biasa, paling banyak di antara kecamatan-kecamatan yang lain. Dengan berbagai macam permasalahan yang ada, cuma yang menjadi catatan yang paling besar itu adalah kaitannya dengan legalitas. Karena legalitasnya hanya, kalau tidak salah, tidak lebih dari 5% dari jumlah masjid dan musola yang ada di Tambun Selatan. Nah, jadi PR buat kita bersama, mudah-mudahan pemimpin selanjutnya dalam hal ini adalah bupati kita yang terpilih benar-benar bisa memikirkan ya legalitas masjid ataupun musola yang ada di wilayah kita. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentunya kami ucapkan terima kasih atas partisipasi ya dan kesediaan para DKM semuanya yang sangat luar biasa memberikan pengorbanannya ya pada hari ini yang mungkin banyak kegiatan ya. Tentunya ini kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kegiatan ini sesuai dengan rencana kita semua, dan kita berharap bahwa ada manfaat yang besar di dalam kegiatan pelatihan manajemen masjid. Perlu diketahui bahwa tujuan kami melaksanakan kegiatan pelatihan tentunya tidak lain dan tidak bukan yang pertama adalah silaturahim antara DMI dengan DKM, Pak. Karena kalau hanya ngundang silaturahim tok, jarang ada yang datang. Tapi kalau kita undang dengan kegiatan pelatihan, seminar dan sebagainya, ya apalagi di setiap DKM memang kita pungut biaya, ya insya Allah ini menjadi silaturahim yang manfaat dan maslahat. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dan ini tadi sudah dibacakan oleh qori kita, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah ya fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Jadi Allah sudah memberikan sebuah keterangan kepada kita semua bahwa siapa orang yang mau ngurusin masjid, siapa orang yang mau makmurin masjid, maka dia itu masuk dalam kategori orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi DKM itu sama halnya dengan logo Kementerian Agama, ikhlas beramal. Jadi ikhlas aja, insya Allah ya. Kecuali mungkin kalau DKM-nya yang sudah punya struktur manajemen yang baik, biasanya DKM itu punya gaji, Pak. Tapi saya yakin di sini ya, kalaupun memang ada paling hanya 1-2, selebihnya lillahi ta'ala. Itu ikhlas beramal itu ya. Jadi memang sangat luar biasa tentunya semangat kita di dalam mewujudkan manajemen yang bagus. Kita DMI Tambun Selatan diajak kemarin ya, tahun kemarin kalau tidak salah, ke Jogja sama PDDMI.
Ya, mudah-mudahan nanti diajak lagi nih tahun depan. Ya. Iya. Jadi alhamdulillahnya kita ke beberapa masjid, baik itu ke Masjid Jogokarian maupun ke Masjid Al-Falah Sragen, Pak. Tapi memang kita tidak bisa menerapkan dengan hal yang sama di Tambun Selatan, Pak. Karena nggak mungkin. Ya, contoh kecil saja kaitannya dengan uang ya, yang memang katanya wajib habis dalam satu hari full seperti itu, dan di dalam manajemennya tidak bisa seperti itu, Pak. Ya, kecuali kalau memang masyarakatnya sudah peduli dengan masjid. Maka moto DMI itu kan memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Kami mengambil tema ini dua, Pak. Ya, dua. Yang pertama ya, yaitu terkait dengan manajemen organisasi. Kemudian yang kedua adalah ekonomi berbasis masjid. Karena kita berharap jangan sampai pada saat misalkan contoh kemarin ada kasus ya, bahwa apa? Ada masjid yang tidak ada khatibnya. Karena memang bisyarahnya nggak ada, Pak. Akhirnya kagak datang itu yang khotib, baru datang ke masjid, masyarakatnya pulang lagi lah cepet ke masjid, orang kagak ada khotibnya gitu. Pasti klarifikasi, ternyata tidak ada bisyarahnya, Pak. Ya Allah, ini kan kita prihatin, walaupun sebenarnya yang namanya kiai kan ikut ikhlas beramal ya kiai ya. Iya. Jadi intinya adalah karena terpaku dengan operasional tromol, Pak. Ya. Kemudian tidak ada orang yang masukin uang gitu ke tromol tersebut, itu akhirnya tidak ada operasional. Nah, tapi kalau saat ini kita akan belajar. Jadi ada Pak Kiai Muhammad Mansur Syairozi itu saat ini punya buku, nanti beliau akan memberikan buku hadiah bagi peserta yang aktif yang nanti mungkin akan dipantau oleh panitia, mendapatkan bonus buku dari beliau. Jadi buku beliau itu judulnya kalau tidak salah yang buku yang pertama beliau itu adalah 6 langkah memakmurkan dan dimakmurkan masjid, membangun kemandirian keuangan masjid dalam rangka memakmurkan masjid dan musola di Indonesia, Pak. Besok Januari kalau tidak salah Februari beliau akan membuat buku 9 langkah memakmurkan masjid. Jadi nambah 3 lagi karena lihat perkembangan zaman ya. Jadi saat ini baru 6 langkah. Yang 6 langkah ini insya Allah nanti akan ya kita bagikan, tentunya sesuai dengan nanti kita akan pilih ya. Ya memang kalau tidak salah beliau sekitar 20 sampai 25 buku. Tapi tentunya para hadirin semua nanti juga dapat buku ya khusus dari kami yang kami sediakan dari panitia, yaitu terkait dengan bagaimana kita memanage masjid dengan baik-baik, yang dikarang oleh Bapak Dr. Andes Ustadz Ahmad Yani ya, beliau juga salah satu pimpinan pusat di Dewan Masjid Indonesia ya. Maka dari itu kami datangkan beliau. Mungkin kalau bagi yang tahu, yang pernah minum Milagros, pernah dengar Milagros? Nah, yang punya Milagros itu Kiai Haji Muhammad Mansur Syairozi. Nah, jadi nanti insya Allah akan mengisi materi kepada kita semua. Ya, mudah-mudahan benar-benar bisa bermanfaat, terutama dalam membangun ekonomi berbasis masjid, Pak. Ya, karena kita berharap kalau hanya patokannya dengan keliling kotak amal saja, ya kalau misalkan setiap hari banyak yang sholat gitu kan, banyak yang beramal, kalau tidak ada ya sudah kan gitu. Maka tentunya kita berharap bahwa kegiatan ini benar-benar bisa memberikan manfaat ya. Tentunya pasti proses pembelajaran yang saat ini kita akan dapatkan ya, tentunya sangat penting di dalam memanage masjid di lingkungan kita semua.
jangan bertanya dulu masalah legalitas, Pak. Ya, karena legalitas nantinya tentunya mudah-mudahan Pak Kepala KUA ini bisa menyampaikan kaitan dengan legalitas sepenuhnya, ya. Dan dibantu dengan Pak Camat nanti. Pak Camat infonya masih di jalan, tidak ada kegiatan dulu. Dan yang terakhir, ya, kita berharap, ya, kami dari PCDMI berharap bahwa kegiatan ini bisa menjadi sebuah perencanaan yang matang untuk memanage masjid dan juga musola di sekitar kita, Pak. Jadi saya berharap grup yang kita bentuk peserta PMM, ya, itu tidak bubar begitu aja, Pak. Jadi sebagai koordinasi kami DMI dengan DKM semuanya. Dan mudah-mudahan ini terus kita bisa bersinergi membangun Tambun Selatan yang berkah, membangun Tambun Selatan yang mandiri, dimulai dari masjid kita masing-masing. Insyaallah itu saja yang dapat saya sampaikan. Kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan pelatihan manajemen masjid bersama DMI Tambun Selatan. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih banyak kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Syauqi MPDI selaku Ketua PCDMI Tambun Selatan yang telah menyampaikan kata sambutannya. Dan berikutnya kita kedengarkan kata sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Mukarram Bapak Haji Agus Salim SAG MSI selaku Kepala Kantor Urusan Agama Tambun Selatan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nashkuru syukran jazilan ilallah alladzi ta'atana ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a nastami'a fi hadzal makan al-mubarak. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana min adh-dhulumati ila nur wa ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan pusat DMI yang sebentar lagi mungkin akan hadir, ya, Pak Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Manan Abdul Ghani. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji M. Mansur Syairozi, Ketua PW DMI Jawa Barat. Tidak lupa yang sama-sama kita muliakan Burunda kita, beliau ini Panglima dulu, ya. Sekarang mu'alaf katanya, ada yang bisik tadi. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Imam Mulyana Al-Hafidh, beliau ini Ketua PD Kabupaten DMI Kabupaten Bekasi. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Syauqi MPDI, Ketua Cabang DMI Kecamatan Tambun Selatan. Tidak lupa Ketua MUI beserta sekjennya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Yusuf Abdul Karim, dan juga Ketua MBCNU yang gagah nih, ganteng, klimis, soleh. Asal jangan deketin kepala kau aja. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dede Ismail Zulkarnain. Siapa lagi yang belum sebut nih? Ketua DKM Masjid Al-Isra Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ali Imron, Ketua Panitia Penyelenggara, serta teman-teman pejuang masjid tadi disebutkan oleh Ketua Panitia. Mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bertemu di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sangat terharu sekali. 2010 saya sebagai kepala KUA belum pernah menghadiri kegiatan khususnya, ya, model begini, Pak. Nggak ada, kecuali di Tambun Selatan.
Saya ngomong ke Pak Ketua tadi, apalagi Ketua DMI Babelan katanya. Ya, saya berharap kegiatan seperti ini terus berlangsung, karena ini merupakan titik tolak dari keberhasilan sebuah organisasi manajemen masjid. Di fungsi di ADRT DMI itu disebutkan bahwa fungsi organisasi DMI itu pertama adalah pemberdayaan, ya, pemberdayaan ekonomi umat. Buatlah masjid-masjid atau di musola-musola di sekitar itu nyaman untuk kegiatan keagamaan di lingkungan masing-masing. Kalau tadi katanya khotib itu tidak punya apa bisa kemudian lompat ke PT, ke masjid-masjid yang ada di PT dan lain sebagainya. Buatlah pemberdayaan ekonomi umat di masjid musola tersebut. Inovasi, Pak. Bentuk inovasinya bisa berupa las, pembentukan las, lembaga amil zakat. Kalau dulu tuh P2A ya. Jadi tidak menunggu zakat fitrah saja, tapi kita punya tim yang datang ke orang-orang kaya, Pak, di sekitar masjid kita. Tugasnya apa? Menghisap mereka. Dihisap di dunia. Dihisap, Pak. Dikasih pencerahan, Pak, harta Bapak sekian sudah belum dikeluarkan zakatnya. Mungkin di Alisro begini ya, Pak Haji ya? Belum. Iya, nanti Pak Haji kalau bisa tingkat lagi nih. Ya. Jadi nanti setiap masjid musola itu punya aula yang luar biasa seperti ini. Ya, biasanya bergabung dengan masjid ini terpisah. Alhamdulillah luar biasa. Nah, itu inovasi saya kasih tahu itu ya, Pak Ketua DKM ini. Biar nanti setelah ini langsung gerak cepat datangin orang-orang kaya di sekitar kita. Dihisap, Pak. Dihitung ya. Sebelum dihisap di akhirat kelak. Itu. Ada inovasi juga mungkin yang belum ada, Pak Kiai, di pinggir-pinggir jalan itu masjid-masjid yang megah ya. Kalau di sini kan Bekasi Kerawang, buatlah DMI Mat, kayak Alfamat ya, DMI Mat, namanya Masjid Al-Falah Mat dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk pemberdayaan ekonomi umat. Kemudian fungsi organisasi dari DMI ini adalah untuk pembinaan. Pembinaan ini yang sedang berjalan ya, sedang berjalan semacam ini. Saya merinding, Pak, begitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan dari Mars DMI. Iya, sama ketumnya aja diam, ketum. Ini potensi yang luar biasa, Pak, dari segi SDM. Ya, bukan hanya PCNU saja yang didatangi, MWCNU yang didatangi. Ini mestinya 3 paslon ini mendatangi DMI. Ya, bikinlah MOU untuk kesejahteraan masjid di Kabupaten Bekasi. Cocok? Cocok. Udah ada yang datang, Pak? Waduh. Mungkin diam-diam kali, Pak Kiai Sauki. Ketuanya udah nanti diceritakan lah. Ya, ini punya kekuatan potensi yang luar biasa. Kalau NU, MWCNU, Muhammadiyah itu kan sudah lahir. Tahun-tahun ini sudah kuat lah akarnya. Kalau kita kan DMI baru ya. Baru. Kemudian apalagi ada PKM saingannya nih. Kalau di Majelis Taklim tuh ada 2 juga. Cuman lah itulah Yahya Muhammad katanya. Nah, tadi dikatakan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sauki bahwa pejuang masjid ini ikhlas beramal. Jangan ini, Pak, jangan pesimis, harus optimis. Karena yang dinantikan oleh kita itu nanti di kelak ya, di yaumil qiyamah itu apa? Khairun nas anfa'um linnas. Ini pejuang masjid. Di Qur'annya ada, tenang aja masuk surga semua ya, insyaallah.
Ya, karena kita bermanfaat bagi umat kita. Insya Allah yang nggak ada ujrohnya, yang nggak ada syai'unnya, ya, tanamkanlah kebaikan di masjid itu. Ya, may yazra yahsud, kata anunya Pak, mahfudhatnya. Barang siapa menanam kebaikan, insya Allah akan memanen kebaikan. Ini makanya teman-teman dari DKM ini jangan putus asa, ya, jangan putus asa. Terus terkait dengan manajemen kemasjidan, tentunya hal-hal yang terkait dengan legalitas formal DKM dan lain sebagainya itu harus dari sekarang, ya, karena memang nanti akan belajar coach, ya, planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi di planning dari sekarang, setelah pelatihan ini, masjid ini sudah punya legalitas formal atau belum. Yang pertama adalah apakah masjid tersebut sudah berstatus tanah wakaf. Kalau belum, persiapkan untuk pembuatan akta ikrar wakaf. Datang kemana? Ke KUA. Yang sudah ada legalitasnya AIW tetapi belum sampai ke ujung, ke sertifikat wakaf, bawa ke KUA AIW-nya, surat keterangan tidak sengketa dari kelurahan atau desa, dan sertifikat. Saya antarkan Pak ke Kemenak bareng Bapak, saya antarkan. Ya, itu gratis. Sekarang sedang program gratis sebanyak 300 sertifikat wakaf. Ya, saya lihat di grafiknya Tambun Selatan masih 0 nih, masih nihil. Kalau kemarin saya bulan sudah sampai 10 sebelum pindah ke sini. Mungkin sekarang udah nambah lagi. Jangan sampai ada tanah-tanah wakaf yang dijual. Kan tanah wakaf Pak, kalau sudah wakaf tidak boleh, wala yuba'u, tidak boleh dijual, ya. Wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan. Wala yurasu, tidak boleh diwariskan. Dalam Undang-Undang Perwakafan 41/2004 itu tidak boleh borak, di bank, dijaminkan di bank. Ya, jangan sampai. Nah, legalitas ini setelah ini mudah-mudahan Senin pada ke KUA semua nih. Dicari Pak, perasaan dulu ada AIW gitu. Cari Pak AIW-nya, fotokopinya. Ya, nanti baru kita arahkan. Saya antarkan ke sana, langsung ketemu dengan Kasih Syariah Al-Mukarram Bapak Haji Asep Zailani. Ya, insya Allah gratis, ya, nggak dipungut biaya. Termasuk untuk yang belum punya AIW, ya, AIW nanti kita pakai online, sudah online pendaftaran AIW-nya. Nanti kita pandu Pak dari pendaftarannya, dari cara uploadnya, sampai keluar akta ikrar wakafnya. Kemudian didaftarkan ke BPN melalui kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi. Itu yang legalitas yang pertama. Yang kedua, dari 427 tadi ya Pak, pakai masjid dan musola, sudahkah mempunyai SIMAS? Didaftarkan ke SIMAS, Sistem Informasi Masjid. Ya, ini udah semua belum kira-kira yang di sini? Kalau yang belum, segera didaftarkan. Untuk SKDKM, ya, seyogianya di SK-kan oleh DMI kecamatan. Ya, kalau dulu memang pernah jadi ketua DKM, pengurus DKM di SK-kan oleh lurah, kepala desa atau camat. Nah, sekarang kita punya organisasi Dewan Masjid Indonesia. Untuk PC-nya di SK-kan oleh pusat, oleh kabupaten oleh wilayah oleh pusat. Untuk DKM sebagai anggota daripada Dewan Masjid Indonesia, maka SK yang dilampirkan saat pengusulan SIMAS itu nanti adalah dari DMI kecamatan. Udah kenal semua kan ya, pakai ya? Iya. Jadi legalitas yang kedua, selain tadi sertifikat wakaf, kemudian SIMAS.
Ya, SIMAS itu semua masjid harus punya Pak, masjid musola. Soalnya kalau ada sumbangan apa namanya, bantuan dari pemerintah itu selalu harus mencantumkan SIMAS ya. Kemudian teman-teman di DKM ini juga harus dari sekarang mulai membina pembibitan SDM Pak. Jangan sampai SDM-nya dimiliki kita terus sampai tua, sampai sudah jompo ya. Jadi nanti soalnya usia kita kalau suara Pak Kiai nih masih stabil ya. Nanti mungkin sudah rada usianya 90 itu udah bismillah aja sudah beda ya. Iya udah goyang. Kalau orang Jawa alhamdulillahirobbil ngalamin, udah nggak ngalamin lagi tapi ngalamin itu karena kita pernah hidup di zaman itu ya. Jadi imam masjid itu saja dari awal berdirinya masjid. Jadi mulai ada regulasi, inovasi supaya apa? Supaya terbiasa. Biasanya kan karena itu tokoh ya, kemudian kita yang mau menggantikan beliau itu tidak bisa susah gitu ya. Jadi harus mulai dari sekarang regulasi itu dibiasakan. Makanya anak-anak kita mana nih yang suaranya bagus, yang subuh suaranya biar orang itu yang tadinya males bangun jadi bangun. Iya gaya-gaya Yusuf Mansur lah yang apa itu tabarok ya pakai ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biar pada nangis gitu. Iya, gaya-gaya. Iya. Jadi nanti di langgam-langgam ya tentang ini qiraah ini beliau nih jagonya. Gitu. Ya mungkin sebagai prolog saja terkait dengan pembinaan manajemen masjid ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terus terakhir tentang kalibrasi arah kiblat Pak Kiai ya, itu penting juga. Silakan yang ragu ya sebenarnya jangan ragu Pak ya. Ya katanya kalau walaupun masjid kita kiblatnya ke MU nyampe juga katanya. Cuman pahalanya muter-muter gitu. Muter-muter dulu baru nyampe ke Ka'bah gitu. Nah, kalibrasi arah kiblat penting Pak. Kalau yang sudah jadi bangunannya kemudian mau mengukur arah kiblat, silakan pengajuan permohonan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi. Saya yang nganterin suratnya Pak. Bapak nggak usah ke sana. Tapi kalau pengen tahu ke sana langsung, ayo. Biasanya setelah saya antarkan ke sana, tim dari Kemenag Kabupaten itu langsung ke lokasi, nggak lagi memberitahukan saya. Itu. Jadi saya hanya wasilah saja ke sana. Terakhir karena tadi Ketua Panitia memberikan makalah, saya pun akan memberikan kata Syekh Ibnu Zuraid bahwa kita semua nih innamal mar'u hadisun ba'dah fakun hadisan hasanan lima wa'a. Sesungguhnya kita ini semua ya akan dibicarakan oleh generasi berikutnya Pak. Sampai ini dari pengurus masjid itu sekarang apakah mulia atau tidak mulia itu akan dibicarakan setelah kita tidak menjabat atau bahkan setelah kita meninggal. Innamal mar'u hadisun ba'da. Makanya dari sekarang nih fakun hadisan hasanan lima. Jadi dari sekarang itu sampai jadilah yang terbaik untuk umat supaya nanti ketika bapak lengser atau sudah tidak di dunia lagi akan diceritakan oleh generasi berikutnya. Oh si A dulu memimpin masjid ini dengan baik, dengan soleh lah gitu. Ya istrinya satu gitu ya. Mungkin itu pesan saya, jadilah fakun hadisan hasanin wa'ah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini akan menjadi ruh model bagi
generasi-generasi berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Agus Salim SAG MSI selaku Kepala Kantor Urusan Agama Tambun Selatan yang telah menyampaikan kata sambutan. Dan berikutnya kita akan mendengarkan kata sambutan yang ketiga yang akan disampaikan oleh orang tua kami Al-Mukarram Kiai Haji Imam Mulyana SAG selaku Ketua Pimpinan Daerah DMI Kabupaten Bekasi. Kepada beliau dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Syahadu an la ilaha illallah syarika lah wa syahadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughriqal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin para alim ulama, para asatid, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan banggakan pengurus dari pusat Dewan Masjid Indonesia, kemudian Provinsi Jawa Barat yang insya Allah beliau akan hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita doakan beliau bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pimpinan Cabang DMI Kecamatan Tambun Selatan Mata'ala Betul Hayat Ahmad Syauqi. Beliau sampai saya tercengang melihatnya. Setiap kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Sampai kemarin kita di puncak ya. Di puncak PCDMI ngadakan raker di puncak, baru ada di Tambun Selatan. Kecamatan-kecamatan lain mah najis, ya mah kagak ada. Kesel ya saya. Masya Allah, duit sama saya teh. Atuh foto-foto atuh. Lah kalau gak dikasih duit ya saya juga gak ngomong. Ilok gitu ya. Ya Allah, dikasih atau foto-foto ada kegiatan gitu, tapi beliau insya Allah tahun depan akan ditambah lagi mas saya. Cuman Tambun Selatan doang, yang lain mah enggak, segitu aja. Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, alhamdulillah beliau energik. Luar biasa, sudah lama baru ketemu dengan saya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, tetap mengayomi masyarakat di Kecamatan Tambun Selatan ini sebagai ada duit kagak ada duit dikain. Udah mau kagak ada duit kagak ditekan. Ya, sebentar ada cara lu. Ya kalau kagak ada duit kagak ditekan itu ya. Dikain pokoknya udah. Mas ya. Rekan saya Ketua dari MUI Kecamatan Selatan, alhamdulillah kegiatan kemarin MUI mengadakan sholawat apa festival sholat badar. Tambun kagak dapet pisan hadis Tambun kecamatannya segala jurinya. Ya Allah, PCNU alhamdulillah beliau senantiasa berdampingan terus dengan kita setiap ada kegiatan, beliau sehat walafiat. Ketua DKM rekan saya, beliau dinas di Dinsos, kemarin ketemu dengan saya minta Sherlockannya dikasih sama dia. Kalau nggak di Sherlock kelabakan gua. Alhamdulillah kita yayasan, alhamdulillah mudah-mudahan sehat walafiat. Seluruh pimpinan cabang, anggota cabang dan ranting di Kecamatan Tambun Selatan ini, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, saya tidak bisa menyampaikan apakah menyebut namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada bapak sekalian. Dari
Pak Bram, apa namanya dari Eksekutif Ayat, terima kasih. Penting banget itu fatwa itu di masjid-masjid yang bengek suaranya itu, ini tanggung jawab yang ditoa. Pokoknya harus betul-betul masjid itu cakep speakernya, udah suaranya bagus, speakernya bagus, masya Allah. Insya Allah itu juga akan dapat surga nanti. Ini kita akan berkumpul bersama-sama di surganya Allah. Ya Allah, ketika kita dalam hati kita terpaut kepada masjid, mu'allaqun fil masajid, insya Allah orang-orang yang akan mendapatkan naungan, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali Allah yang bisa menaungi kita. Mana orangnya? Tuh yang suka mu'allaqun fil masajid, hatinya selalu tergantung kepada masjid. Masjid bocor, perdiam baik itu tangga masjid. Lihat dek tuh. Ya Allah Rabbi, masjidnya diam itu kagak mau membenerin masjid-masjid aja. Itu bukan termasuk. Tapi insya Allah yang termasuk dalam golongan mendapatkan naungan pada di aras nanti, insya Allah. Ya, ini jangan dikira merbot itu matinya orang yang merbot ikhlas lillahi ta'ala, yang ngebersihin masjid, matinya syahid, dianggap hina. Di Bogor, 2 kejadian di Bogor, jalan mau pada usianya udah 30 tahun, itu 30 tahun meninggalnya, lamanya itu ketabrak jalan, dibongkar, masya Allah utuh, wajahnya utuh semuanya. Siapa ini? Ternyata dia tukang ngurusin masjid, merbot masjid, syahid matinya. Maka jangan merasa terhina. Gajinya berapa duit marbot di sini? Kiai. 2 juta, insya Allah. Pokoknya mau Allah akan. Ya DMI itu tuh rekan saya Basnas, dari Basnas sini, masya Allah ditungguin duitnya, tungguin duit. Ini kayak oke lagunya nih. Dah turun sini. Udah langsung aja gitu aja, kita mah nggak pakai basa-basi. Alhamdulillah biar sehat walafiat, kemarin sakit, tapi sekarang bisa hadir di tempat ini. Sini deket. Di atas. Itunya tasnya udah dibawa, tenang aja, jangan itu aja. Jadi apa? Masya Allah, silakan. Gitu. Mangga. Baik, kita lanjutkan. Pertama, kita bersyukur kepada Allah bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahim. Dengan sebab adanya pelatihan tentang manajemen masjid ini, kita hadir di tempat ini. Insya Allah pertemuan dan kehadiran kita di sini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan takut pulang gak dapat amplop. Ya, ikhlaskan tak juga ikhlas. Dan dapat amplop banyak. Pada ada Buanas Basnas Merdena itu. Udah girang banget ini peserta ini. Tenang aja, tenang. Pokoknya pulang makan aja gitu aja udah. Kita bersyukur kepada Allah bahwa saya alhamdulillah dapat hadir di tempat ini. Tadinya saya tidak mengira peserta ini paling juga ya ecek-ecek gitu ya. Ternyata bajunya seragam. Insya Allah sampai terkesima, apa iya itu punya duit dari mana ini? Pakai seragam begini. Aman tuh ya. Lah jangan sampai DM ngongkosin jadi apa? Tambun Selatan gitu. Insya Allah gitu. Dan insya Allah masjid di Kabupaten Bekasi ada 2.165 masjid yang terdaftar di DMI. Kemudian akan kita kejar juga pabrik, ada 7.600 masjid. Kita bikin kalibrasi masalah kiblat, masalah segala macam, data-data itu. Kemudian ini SK-kan kayak DMI, pengurusnya harus di SK-kan oleh DMI kecamatan. Masjid. Sebab kalau nggak diisakan nanti ketika mengajukan permohonan untuk menjadi imam akan dipertanyakan tentang masalah itu. Mana SK-nya? Sudah dilatih belum pengurusnya? Udah, langsung. Cuman baca Fatihahnya yang benar. Ini gue lemak gedu, gue lemak dubeng walau dotlin. Astagfirullahaladzim. Itu kemarin waktu di Hoiril ngan ngamta
Alkamdu. Ih, bener ini mah. Bener, makanya biar benar. Masa masjidnya bagus, azannya belekotan. Lah, kalau memang itu, kalau memang Allah diwasolkan, hayya 'alas sholati hayya 'alal falah, gitu, hayya sholah hayya 'alal falah. Nora itu. Qad qamatis sholatu qad qamatis sholah, jangan qad qamatis sholah qad qamatis sholah. Masjidnya mau bagus, qomatnya belepetan. Ah, najis gua mah. Itu baca Fatihah yang benar. Nanti insya Allah ketika memang dia bagus bacanya, gini ya, pakai tari kapal, pakai nagam, pakai mau pakai yang di Mesir, apa yang di Imam Masjid Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Yang Maliki Yaumiddin enggak ada sidahnya. Maliki Yaumiddin, mana sidahnya? Batal sholatnya. Ar-Rahmanir Rahim, awas jangan dengerin. Ar-Rahmanir Rahim, mana sidahnya? Batal sholatnya. Alhamdu dengan alhamdu beda. Alhamdu segala puji lillah bagi Allah. Alhamdu keras bagi Allah. Masa Allah keras? Tuh maknanya tuh. Alamin, alam semesta. Kalau pakai alif, alamin, sakit perut. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi kalau tidak sidahnya, Ar-Rahmanir Rahim, Maha Merdu suara Allah. Tuh. Maliki Yaumiddin. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah saya menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi kalau tidak ada syahadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya saya hanya kepada Engkau saya menyembah, kepada matahari saya menyembah, dan hanya kepada matahari saya pertolongan. Nauzubillah summa naudzubillah. Kalau tidak ada syidahnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tuh harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu ketika saya dites di Sandi LPTQ, oh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, insyaallah masuk jadi imam. Tapi kalau tidak ada syidah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dari mana sidahnya? Sedangkan sidah dalam Fatihah ada 14 huruf. Ada 14 mau biji 14 huruf. Apa? Jumlahnya ada 14. Kalau ada tidak salah satu pakai tidak pakai syidah, batal sholat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Awas jangan magedu nih, magedu banyak banget yang begitu magedu. Awas maghdu atau hairil maghdu. Hati. Oleh karena itu walam sidah hujan waladolin mana ada sidahnya? Waladolin kemudian jadi gentak waladolin, ada yang begitu tuh, masya Allah ditarik waladolin. Biasa aja waladhdallin itu udah ada syaddahnya, alin yang do ada hamzah itu batal. Jadi gak apa-apa kesini-sini ya. Sebelum dibuka masuk supaya bisa baca Fatihah yang benar, supaya masuk jadi imam nanti di masjid, ngimamin masjidnya bagus, azannya bagus, suaranya bagus. Waduh udah dah ditambah 2 orang. Insya Allah saya DKM-nya dapat, DMI-nya apa, imamnya dapat. Mudah-mudahan asal bukan itu yang itu tadi itu. Tuh. Gitu. Udah, yang penting hati bang itu doang kita mah. Yang penting mah ya gitu aja. Demikian karena memang saya dibel melulu ini.
mengisi di PKU Pendidikan Kader Ulama. Jadi setelah saya membuka di sini langsung saya berangkat. Mohon izin Pak ke Basnas. Insya Allah pertemuan dan silaturahim kita membawa berkah bagi kita. Jangan merasa rugi ya. Kita pertemuan silaturahim ini melalui beliau. Insya Allah. Pokoknya Tambun Selatan the best. Pokoknya terbaik. Insya Allah. Nambah nanti nambah. Insya Allah nambah. Jangan sampai kemudian masalah manajer masjid ini harus benar-benar. Nanti insya Allah ke depan ketika bupati terbaru yang terpilih, DMI punya Mart, DMI Mart. Insya Allah setiap masjid yang gede-gede dulu ada DMI Mart. Siapa biayainya? Ya yang belanjanya ya bapak-bapak. Nggak saya jauh-jauh jadi apa bayar. Gitu. Yang penting insya Allah ada DMI Mart. Kita harus yakinkan bahwa DMI akan maju dipimpin oleh beliau ini. Bicara Tambun Selatan, kita bicara yang tempat yang lain dulu. Tambun Selatan harus betul-betul menginovasi, menggerakkan jamaahnya. Kalau kita pengen makmurkan, kita pengen dimakmurkan oleh Allah, makmurkan rumah Allah. Pengen makmur, pengen sejahtera, rumah Allah kau ditinggalin mulu. Makmurkan dulu rumah Allah, baru kita dimakmurkan oleh Allah. Gitu. Insya Allah, innama ya'muru masajidallah. Kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Masa orang Yahudi mau memakmurkan masjid? Kagak. Kita yang memakmurkannya. Insya Allah, ketika kita sudah memakmurkan rumah Allah, pasti kita akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pada kesempatan ini. Acara manajemen masjid, kegiatan manajemen masjid di Kecamatan Tambun Selatan ini saya nyatakan dengan resmi dibuka pelatihannya. Hadanallahu wa ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Haji Imam Mulyana Al-Budri SAG selaku Ketua PD DMI Kabupaten Bekasi yang juga sekaligus membuka acara pelatihan manajemen masjid yang akan kita laksanakan pada kesempatan hari ini. Kita doakan selalu mudah-mudahan orang tua kita Bapak Kiai Imam senantiasa diberikan kesehatan dan juga penyembuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya yaitu penyerahan sertifikat dan SKDMI yang akan diberikan ke DKM Masjid Al-Isra. SK dan sertifikat yang akan diserahkan secara langsung oleh Ketua PCDMI Tambun Selatan Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Syauqi. Kepada Pak DKM dan Pak Kiai kami persilakan untuk berdiri. Yang sudah mengajukan 1 minggu ini mudah-mudahan sudah terbit semua untuk SK DKM yang sudah diajukan oleh DKM Bapak sekalian. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah kita di penghujung acara untuk opening ceremony, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Yusuf Abdul Karim SAG selaku Ketua MUI Tambun Selatan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para rukaan sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mari kita awali dengan baca doa. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan semua. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa zawji wa dzurriyyati wa ahli baiti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا يا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih banyak kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Yusuf Abdul Karim SAG selaku Ketua MUI Tambun Selatan yang telah membacakan doa untuk opening ceremony pada kesempatan pagi hari ini. Dan selanjutnya sebelum kita break ya, sebelum kita lanjut ke acara pelatihan, foto terlebih dahulu kami mohon untuk berdiri kepada bapak-bapak yang terhormat ada di depan. Oke, siap. Itu bentar. Habis.